dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kami, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Kami dari Fakultas Psikologi Pendidikan dan Perkembangan. Saat ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah kami, yaitu Selekta Kapita Perkembangan, dan kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Asdalifa, Taufik Dari, dan saya sendiri Moses Rombe. Dan kami akan memaparkan presentasi kami ini dengan tema digital natif. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama. Baik, terima kasih Kak Moses. Jadi, pertama kami akan menjelaskan terkait konsep dasar dan pengertian dari digital natives. Jadi, digital natives ini pertama kali diperkenalkan oleh Mark Prensky dalam artikelnya yang berjudul Digital Natives, Digital Immigrants pada tahun 2021. Di dalam artikelnya, Prensky membahas perbedaan mendasar antara dua generasi, yaitu digital natives dan digital immigrants dalam konteks pendidikan. Nah, menurut Prensky ini, digital natives adalah individu yang sejak kecil telah terbiasa dengan komputer, video game, internet, dan teknologi digital lainnya. Nah, akibat dari paparan teknologi yang intens, mereka memiliki cara berpikir dan memproses informasi yang berbeda secara fundamental dari generasi sebelumnya. Mereka cenderung berpikir secara paralel, mengandalkan media visual serta akses informasi yang tidak linear, dan mengharapkan umpan balik yang intens dalam proses belajar. Meskipun konsep digital natives yang dikemukakan oleh Prensky mendapatkan banyak perhatian, beberapa ahli menilai bahwa konsep ini terlalu generalisasi. Seperti halnya Krimpner dan Breiker pada tahun 2017 ini menegaskan bahwa tidak ada bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa seseorang otomatis memiliki keterampilan teknologi hanya karena mereka lahir di era teknologi. Adapun Bennett dan Maton pada tahun 2028 juga menyatakan bahwa istilah digital native ini merujuk pada generasi yang lahir dalam lingkungan yang dipenuhi teknologi digital. Namun ia menekankan bahwa kemahiran teknologi seseorang tidak hanya bergantung pada era kelahirannya, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan. Jadi berdasarkan beberapa pandangan tersebut, kami menyimpulkan bahwa digital natives merupakan generasi yang tumbuh dalam era digital dengan paparan teknologi. Namun, dalam hal ini mereka belum tentu memiliki pemahaman mendalam mengenai cara kerja teknologi tersebut. Kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi sangat bergantung pada faktor pendidikan, lingkungan sosial, serta pengalaman individu dalam menggunakan teknologi secara aktif dan produktif. Selanjutnya, mengenai karakteristik digital native akan disampaikan oleh Kak Moses. Kak Moses termute Ki. Saya lanjut. Karakteristik digital natif. Penelitian yang dilakukan oleh Suya Vega, Lariva, dan Fernandes Bedoya 2022 mengungkapkan bahwa karakteristik digital natif dalam pembelajaran yaitu aktif dalam menggunakan media sosial setiap hari, dapat beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi baru, sering melakukan multitasking, dan belajar secara self-regulate learning.
serta menginginkan pembelajaran yang fleksibel, cepat, dan praktis. Selain daripada itu, Kristi, Alfiani, Kusuma, Priyani Nabida, Saidina, Parahita, dan Siregar 2024 mengungkapkan 6 karakteristik digital native. Yaitu pertama, keterampilan digital. Ini yang mengacu pada kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencari, mengevaluasi, membuat konten, dan bertukar informasi melalui perangkat digital. Yang kedua, yaitu fleksibilitas teknologi, di mana hal ini mendorong kebutuhan antar individu menjadi bagian integral dari kehidupan digital native. Yang ketiga, yaitu pembelajaran eksperiensial. Dan yang keempat, yaitu visual, di mana digital native cenderung menyukai media yang dapat menyampaikan informasi secara jelas tanpa perlu membaca teks yang panjang. Yang kelima, yaitu sosial, di mana digital native cenderung melakukan sesuatu hal secara individu dibandingkan dengan kolaborasi teman sebaya. Adapun yang keenam, yaitu multitasking, di mana kecakapan digital native dalam mengerjakan atau melakukan aktivitas secara bersamaan. Dan Till dan Dashboard 2019 mengungkapkan karakteristik digital native dalam hal pendekatan. Mereka ya ini terhadap privasi serta keamanan pada perangkat mobile dan mengungkapkan beberapa hal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pemahaman teknis digital native sering dianggap melek teknologi. Tetapi penelitian ini menunjukkan bahwa mereka kurang memiliki pemahaman teknis yang cukup tentang keamanan dan privasi perangkat mobile. Mereka tidak memahami konsep enskripsi, tidak tahu cara menyesuaikan izin aplikasi atau permission, dan tidak dapat mengelola layanan berbasis lokasi dengan baik. Yang kedua, yaitu ketidakpedulian terhadap izin aplikasi, di mana sebagian besar peserta studi tidak membaca atau mempertimbangkan izin yang diminta oleh aplikasi saat menginstalnya. Hanya sekitar 5% dari peserta yang memperhatikan izin aplikasi dan banyak yang hanya menekan yes, yes, yes tanpa berpikir panjang. Dan ketiga, yaitu destination terhadap permintaan privasi, yaitu karena sering mereka menerima permintaan akses data pribadi dari aplikasi, banyak digital native menjadi terbiasa dan menganggap izin seperti akses ke kamera, ke microphone, ke lokasi, dan kontak sebagai sesuatu yang standar, meskipun izin tersebut bisa disalahgunakan. Dan keempat, kepercayaan berlebihan pada pengembang aplikasi, di mana kita melihat sebagian besar peserta percaya bahwa aplikasi yang tersedia di Google Play Store telah diperiksa dan aman digunakan. Padahal sebaliknya banyak aplikasi memiliki izin yang tidak relevan dengan fungsinya dan bisa menyalahgunakan data pengguna. Ya, terus yang kelima, kebutuhan akan kepuasan instan, di mana digital natives itu cenderung mengutamakan kemudahan dan kenyamanan dalam menggunakan aplikasi dibandingkan dengan mempertimbangkan risiko privasi dan keamanan. Mereka lebih memilih menyetujui semua izin agar bisa menggunakan aplikasi tanpa hambatan. Yang keenam, paradigma privasi yang berbeda. Di sini definisi privasi bagi digital native berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka lebih terbuka dalam berbagi data pribadi seperti lokasi, foto, dan informasi pribadi lainnya, sehingga lebih rentan terhadap eksploitasi data. Dan selanjutnya bahwa kita dapat merujuk pada Bayen dan Ross dalam Vivi Asmawati dan kawan-kawan 2022 yang mengembangkan sebuah kerangka untuk membedakan antara natif digital dan imigran digital dengan mempertimbangkan berbagai kelompok di sekitarnya. Mengacu pada istilah yang jelas dalam literatur yang lebih luas, baik dalam konteks populer maupun akademis yang lebih spesifik. Beberapa poin dapat diekstraksi sebagai berikut. Ya, di dalam tabel ini disebutkan komparatif digital natif versus imigran. Uh, Shorts by dan Ross di 2011. Itu terbagi atas natif dan imigran. Dan ternyata setelah diteliti
siswa dengan guru yang paling terbanyak yang menggunakan digital native ini. Tetapi ternyata juga bahwa siswalah yang menjadi natif digital itu sendiri, yaitu mereka cepat, mudah, ya, mempunyai masa depan, multitasking, menggunakan visual dan image, bermain dengan full, melihat ke depan, yang menggunakan selalu digital, bereaksi cepat dan koneksi yang tetap. Sementara imigran itu banyak oleh guru. Ya, pertama guru itu ya slow atau pelan, sudah tua dan ya di waktu lampau atau hanya mendapatkan warisan, logical atau yang bisa disebut dengan serial thinking, hanya berpikir sebagian, hanya menggunakan teks dan selalu serius dan juga melihat ke belakang dan hanya menggunakan sistem analog, dan digital ini digunakan oleh mereka sebagai satu ilmu pengetahuan atau knowledge, dan terisolasi atau tertutup karena mungkin pada zamannya tidak banyak menggunakannya. Dan kembali eh, untuk tantangan digital dijelaskan oleh kawan saya Taufik. Silakan. Baik, selanjutnya adalah tantangan digital natives. Nah, meskipun memiliki berbagai keunggulan, digital native juga dihadapkan berbagai tantangan. Beberapa di antaranya yaitu ketergantungan terhadap teknologi yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Nah, Pankaj dan kawan-kawan 2022 dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa di era digital, media sosial memberikan dampak psikologis maupun dampak sosial. Nah, dampak psikologis meliputi kecemasan, terutama karena fear of missing out atau FOMO, kemudian depresi, kelelahan mental, dan juga rendahnya harga diri. Kemudian dampak sosial yang mengarah pada isolasi sosial, melemahnya hubungan keluarga, dan rendahnya performa akademik, serta beberapa kejadian berupa menjadi korban cyberbullying. Nah, hal ini juga diakibatkan oleh ketergantungan dari media sosial. Kemudian, FOMO atau fear of missing out dan pembentukan identitas digital natif. FOMO adalah kecemasan sosial yang muncul ketika individu merasa orang lain menjalani pengalaman yang lebih menarik. Nah, fenomena ini berkembang seiring popularitas media sosial yang terus menampilkan kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik menurut Larasati 2024. FOMO atau fear of missing out telah menjadi salah satu isu yang signifikan di kalangan digital natif, di mana kecemasan akan ketinggalan informasi atau pengalaman sosial dapat memicu yang namanya krisis identitas. Nah, Littman, Fadia dan Russo Netzer 2024 menyatakan bahwa masa dewasa muda merupakan tahap penting dalam pembentukan identitas, di mana individu mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan seperti hubungan sosial, karir, dan juga gaya hidup. Kemudian, Amelia dalam penelitiannya 2022 mengungkapkan bahwa remaja yang terlalu fokus pada pandangan orang lain seringkali kehilangan jati diri. Kecemasan akibat FOMO ini membuat mereka lebih terpengaruh oleh citra diri media sosial dibandingkan memahami dirinya secara mendalam. Nah, akibatnya apa? FOMO menjadikan individu lebih bergantung pada validasi eksternal atau penilaian dari luar dan mengalami tekanan sosial untuk selalu aktif di media sosial, sehingga hal tersebut dapat memperlemah identitas diri dari generasi digital native. Menurut Hafiz Hidayat Swansyah 2024. Lalu, apa solusi dari tantangan digital natif ini? Nah, solusi dari tantangan digital natif ini menurut Rosenbald, Marceta, dan juga Masiello 2018, yang pertama adalah implementasi teknologi untuk inovasi, bukan hanya sekedar penggunaan teknologi. Nah, teknologi harus diintegrasikan secara strategis ke dalam kurikulum, bukan hanya digunakan tanpa tujuan yang jelas.
Nah, lembaga akademik perlu menciptakan sinergi antara teknologi dan juga struktur kurikulum agar penggunaannya efektif. Kemudian yang kedua adalah tidak mengasumsikan digital natif sebagai peneliti yang efisien. Meskipun digital natif dapat menemukan informasi dengan cepat, mereka perlu dilatih untuk mendapatkan ilmu tentang metode penelitian yang benar. Nah, universitas harus mengajarkan cara menggunakan basis data digital dan menghindari plagiarisme dalam penelitian. Kemudian yang ketiga adalah menyeimbangkan pembelajaran berbasis aktivitas dan distraksi. Nah, digital natif memiliki batas produktivitas saat menggunakan teknologi. Penggunaan berlebihan dapat menjadikan digital natif mengalami distraksi atau kehilangan fokus, sehingga pembelajaran berbasis aktivitas harus dirancang agar menantang secara kognitif dan juga dapat meningkatkan keterampilan digital natif dalam pemecahan masalah. Kemudian yang keempat adalah mengintegrasikan media sosial dan pembaruan secara berkala. Nah, penggunaan media sosial dalam pembelajaran dapat menciptakan lingkungan yang lebih terbuka untuk diskusi dan pemikiran kritis. Guru ataupun juga tenaga pendidik harus secara berkala memperbarui metode dalam pembelajaran sehingga relevan dengan perkembangan teknologi dan juga perilaku dari digital natif itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah membatasi penggunaan media sosial. Artinya ada batasan frekuensi penggunaan media sosial oleh digital natif. Karena dengan begitu digital natif tidak akan mengalami yang namanya ketergantungan atau kecanduan media sosial. Kemudian yang keenam adalah melakukan aktivitas luar dan membangun kebersamaan sosial secara langsung. Maksudnya di sini adalah upaya ini dilakukan untuk mengalihkan perhatian dari apa yang mungkin individu lewatkan dengan menghargai, kemudian merefleksikan juga berbagai aktivitasnya dan bersyukur atas pengalaman yang dimiliki. Artinya, digital natif bukan hanya fokus terhadap perkembangan di dalam dunia maya, tapi juga bagaimana membangun relasi dan hubungan kebersamaan dalam lingkungan sosial secara langsung. Selanjutnya saya persilahkan ke Pak Moses. Terima kasih. Nah, setelah kita mendengarkan semua apa yang telah dipaparkan, maka kita bisa menarik kesimpulan. Digital native merupakan generasi yang tumbuh dalam lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh teknologi digital. Digital native memiliki karakteristik yang unik, seperti multitasking, fleksibilitas terhadap teknologi, dan ketergantungan pada media sosial, tetapi juga menghadapi tantangan besar, termasuk ketergantungan terhadap teknologi, gangguan kesehatan mental, serta krisis identitas akibat fenomena fear of missing out atau biasa disingkat dengan FOMO. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi strategi seperti pengelolaan teknologi dalam pembelajaran, juga pelatihan literasi digital, serta pengaturan batas penggunaan media sosial. Hal ini bertujuan agar digital natif dapat memanfaatkan teknologi secara lebih sehat dan produktif. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ini semua menjadi kebermanfaatan bagi kawan-kawan yang menyaksikannya. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.